Munafiki ummati qurra'uha. Kebanyakan munafiki ummati, orang-orang munafik di antara umatku, qurra'uha adalah ulama-ulamanya. Kebanyakan orang-orang munafik umatku adalah ulama-ulamanya. Orang munafik yang paling banyak ada di umatku itu justru para ulama-ulamanya. Paling banyak orang munafik adalah justru ada pada ulama-ulamanya. Jadi maksudnya tadi, kalau orang kafir jelas kekufurannya, sedangkan yang paling bahaya adalah orang munafik. Dan yang lebih berbahaya lagi adalah ulama-ulama yang munafik, yang banurannya kelihatannya akhirat, tapi dunia juga. Kelihatannya mengajarkan Al-Quran, mengajarkan hadis, mengembalikan manusia kepada jalan syariat Al-Quran dan hadis, tapi justru dipahami oleh sebagian orang itu adalah memperpecah persatuan dan kesatuan umat Islam. Karena dia dibayar, akhirnya bikin satu statement yang bikin kaum muslimin terpecah-pecah. Ini kafir, ini sesat, ini bid'ah, ini sesat, ini kafir, ini bid'ah, dagangannya bid'ah, ini bid'ah. 1385 Aktsaru, kebanyakan, man yamutu, orang yang mati, min ummati, di antara umatku. Kebanyakan orang yang mati di antara umatku ba'da qada'illahi wa qadarihi, setelah qada dan qadarnya Allah, bil aini, dengan sebab buruknya pandangan mata. Bil aini, dengan sebab buruknya pandangan mata. Kebanyakan orang yang mati di antara umatku setelah qada dan qadar Allah adalah dengan sebab buruknya pandangan mata. Kalau kita seumpama ada rasa takjub ketika mandang anak kita, itu hati-hati, ada air di situ. Sehingga kalau kita lagi senang-senangnya sama anak, tahu-tahu tuh anak sakit, jangan-jangan waktu kita pandang anak kita di situ ada namanya syarrul ain, buruknya pandangan mata. Maka untuk melindungi itu, ketika kita pandang anak kita, hati kita ada rasa senang, hati kita ada rasa bahagia, buru-buru baca Masya Allah, la quwwata illa billah. Kadang motor juga begitu, kita lagi senang-senangnya sama motor, kita usap-usapin, kita lap-lapin, tahu-tahu rusak tuh motor. Itu kena namanya syarrul ain, buruknya pandangan mata kita. Sehingga kalau kita ada rasa senang sama kendaraan kita, baca Masya Allah, la quwwata illa billah. Kita lagi ada rasa senang melihat anak kita soleh banget, baik banget, taat banget, buru-buru kita lindungi mereka dengan kalimat Masya Allah, la quwwata illa billah. Apa aja dalam urusan duniawi, kita lihat istri kita, ya Allah, bini gue cakep banget ya. Tapi sih ngomong itu jarang. Dia liatin bininya, ya Allah, bini gue cakep banget. Senang bahagia dengan istri, buru-buru baca Masya Allah,
1386 Aktsarun nasi dunuban, manusia yang paling banyak dosanya. Aktsarun nasi dunuban, karena dunuban jadi tamyiz. Manusia yang paling banyak dosanya yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Aktsaruhum kalaman fima la ya'ni, adalah yang paling banyak berbicara dengan sesuatu yang tiada bermanfaat. Aktsaruhum kalaman fima la ya'ni, adalah yang paling banyak berbicara dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Manusia yang paling banyak dosanya pada hari kiamat adalah yang paling banyak berbicara dengan sesuatu yang kagak ada manfaatnya. Yahtajul insan ila sanatain liyatakallam wa khamsina sanatan liyasmut. Manusia itu butuh 2 tahun untuk belajar bicara, tapi tidak cukup 50 tahun untuk belajar diam. Anak kita 2 tahun pintar ngomong, tapi manusia sulit belajar 50 tahun untuk diam. Jadi belajar diam. Jadi Mu'alim Safiyadani pernah bercerita, beliau itu ngaji kepada Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas. Setiap hari ngajinya berlipat sendiri. Kalau ngaji biasanya 1 jam, 2 jam. Pas 1 kali beliau datang, diem aja, gurunya diem. Biar Mu'alim ya diem. Udah selesai doa. Katanya doanya kita, hari ini ngajinya ngaji diem. Karena orang itu senang banyak ngomong, jadi diem itu harus dipelajari juga. Belajar diem. Ini diem pasti akan kelak-kelak. 1387 Aktsaru min akhlatin kulla yaumin sarafun. Orang yang memperbanyak makan setiap hari adalah berlebih-lebihan. Orang yang memperbanyak makan setiap hari adalah termasuk berlebih-lebihan. Dalam satu khobar dikatakan min alamati sa'ah zuhurus samani fil rijal. Tanda hari kiamat adalah semakin banyaknya laki-laki yang berbadan besar, gemuk. Wa ma mala'a adamiyun wi'an syarran min batnihi, dan tidak ada tempat yang paling buruk yang dipenuhi seorang manusia kecuali adalah perutnya. Maka tanda akhir zaman banyak orang yang gede perutnya, perutnya gede. Padahal khairul idam ju, lauk yang paling nikmat adalah lapar. Makanan yang akan jadi daging, makanan yang dimakan saat lapar. Sehingga diajarkan kita kalau makan dibagi 3. 1/3 buat makan, 1/3 buat minum, 1/3 buat nafas. Kalau udah makan semua, udah akhirnya nafas jadi susah. Kelar makan, nah. 1/3